Bu Dwi belum masuk. Tering. OTW. Oke. Nanti teman-teman nanti saya juga diingatkan ya, soalnya aku ki wong lalinan. Pripun? Terkait jam. Berapa menit iki, Bu? Nanti 100, boleh lebih lah 100 atau 105 gitu aja. Enggak apa-apa. Berarti sak jam Punjul 40. Iya. Atau kita buat 1 jam Punjul 35 juga enggak apa-apa. Ini nanti kita mulai kan 14.30 ini aja ya, biar enak. Jadi nanti sampai di jam. Jadi nanti selesainya sampai di jam 13. Baru 1 jam. Belum buka slide yang dikirim Mbak Pepe. Iya. Neng grup WA lah. Oke. Oke. Sampai jam 4 gitu berarti. Dalam 4 Punjul 10, Pak. Iya, nanti selesainya itu. Tapi kalau untuk yang diskusi kan kita hanya 1 jam kan, 60 menit kan? Oh, 1 jam dong. Enggak, kan sampai 100 menit, berarti 1 jam setengah ya? 100 menit, ya 1 jam lebih itu loh, 1 jam setengah lebih. Berarti sampai di jam 14. Iya. Iya, ki setengah 3 ya. Bu, ini nanti kita bikin kasusnya dulu gitu. Iya, nggak apa-apa, kita tentukan dulu kasusnya. Kalau nanti kasusnya seperti apa, baru kita bisa membuat paradigma keputusan. Agak pusing ya Bu, mohon maaf di sini. Di sekolah Bu. Serek kasus oh. Iya. Bikin kasus ini sharing kasus, bukan kasus. Nanti kira-kira yang pengen diambil kasusnya bagaimana Bu? Yang sering terjadi napa niku jenenge biasane lho Bu, antara niku lho. Kok angin keluar ngomong. Anak-anak sing jajan itu loh. Apa? Ciki-ciki. Jajan di bukan di kantin tapi di luar. Pedagang nggih. Apalagi misalkan keluar dari gerbang. Itu kan kita ngalami dilemanya juga. Misalkan kalau biasanya kan kalau di kantin kan otomatis kan terjamin Bu, untuk kesehatannya. Nah, tapi kalau jajannya di luar ini mesti ada entah itu permen, entah itu mainan. Kadang kan kemarin tuh yang di kasus di Inggris, Brenda kayaknya nggak ngertos permen semprot yang mengandung apa Bu? Narkoba. Ya permen listrik semprot. Lagian kalau di luar kan untuk expired juga kita juga nggak tahu ya Bu. Kadang-kadang kalau pedagang yang nakal itu kan expirednya itu kadang-kadang dihilangkan seperti itu, dihapus gitu. Terus dilemanya antara kita yang kasihan karena ya golek rezeki. Ya betul. Jadi dilema sosial sama dilema individu. Peraturan. Ya. Nggih. Tapi ya, banyak loh. SMK malah banyak kasus. SMK itu malah lebih banyak kasusnya. Kalau SMK itu kan kasusnya ke siswanya Bu. Biasanya kan mulai dari melanggar peraturan. Kalau di sini kan memang peraturannya harus pakai sepatu warna hitam, tidak boleh ada seleret putihnya, itu tidak boleh. Jadi kalau anak-anak diperingatkan, kalau diperingatkan tidak bisa, ya terpaksa sepatu itu kita ambil, kemudian kita donasikan kepada orang yang tidak mampu. Itu
Nah, itu di peraturan di sini seperti itu. Jadi itu juga dilema saya juga antara kasihan ya sosial itu dengan orang tuanya kan, soalnya siswa itu kan tidak semua dari kalangan orang yang mampu. Itu. Tapi dilema saya juga ini adalah sebuah peraturan yang harus saya tindak lanjuti. Tapi kalau kasus yang kita angkat nanti, mending yang tadi yang terkait jajan di luar itu loh, itu kelihatannya lebih asik gitu kalau kita buat diskusi. Pripun Bu Bu Dwi punya kasus apa? Bu Nima nanti jajan-jajan apa toh? Oh ini loh Bu, kemarin katanya di Ngawi, yang mana di Ngre atau apa itu ada kasus itu loh Bu. Kasus yang jajan itu loh. Iya. Apa yang itu kasus yang apa ya? Jajanan anak itu ya? Iya, yang Kan ada kasus yang jajan anak yang mengandung apa itu? Permen kayak apa itu ya? Iya. Mengandung narkoba itu. Iya. Itu sih kasusnya itu ya agak lamaan kayaknya. Terus makanya sekarang itu apa? Kantin itu harus apa namanya? Harus ada sertifikat halalnya kalau enggak salah. Oh gitu. Gitu. Tapi kadang-kadang gini Bu, yang jadi dilema buat anak juga itu kan kalau jajan di luar itu kan beraneka ragam bentuk, warna dan sebagainya kan memang menarik. Kadang kalau di kantin itu kan ya monoton itu saja, akhirnya kan anak itu jenuh. Itu dilemanya anak. Jadi rasa kebebasannya itu tidak ada kalau nanti kita mengekang anak enggak boleh makan di sini kan gitu. Terus di sini kan berarti kita melibatkan kepala sekolah, orang tua juga kan nanti. Nggih. Iya, makanya nek di Ngre Mbak. Apa itu pedagang-pedagang ini dikumpulkan oleh puskesmas, dikasih tahu. Nah, kalau ya pokoknya nggak boleh pewarna, pemanis, buatan, terus apa-apa gitu. Jadinya penjual sekarang yo ada yang mematuhi yang lebih sehat. Maksudnya jual mie ayam 2.000-an atau apa, cireng. Tapi kan tetap ada yang jual yang anaknya itu kan perlu dikasih tahu ini ya nggak boleh, mana yang boleh, perlu gitu kan. Betul. Tapi karena sekarang itu jajanan juga bukan hanya anak kecil ya, yang kita sebagai orang tua sendiri aja sekarang juga terpesona dengan masakan-masakan yang seperti seblak, itu kan tidak hanya anak muda, kita sebagai orang tua aja tertarik loh. Padahal kalau dipikir itu sehat ya nggak sehat ya kalau kita cermati. Ya, nanti terus ditaruh di kolom yang centangan-centangannya itu kan. Nanti cuma satu kasus ini. Satu kasus kan diangkat. Ya berarti ini nanti kan setelah kita menyepakati kasus, berarti kita kan buat 4 paradigma itu dong. Iya. Bu Rindang bisa aplikasi Canva nih. Canva, oke. Tak. Canva. Ya. Iya, Bu, sebentar. Brenda kok macet? Iya, masa Mbak? Oh iya kan Brenda lagi buka Canva. Aku tetap tersenyum ning kono loh. Iya. Apa ini? Lah yo Canva-ne alamatnya itu. Oh, tuh. Sama lewat nanti Bu. Oh, lewat di sini ya.
Gak share screen, Bu. Oh, share screen. Ya, ya. Lali sampai. Wis lali. Burung enek apa-apane to? Nah, saya. Udah aku ki karo ngempet. Wis ketok, Bu. Sudah. Sampun. Oke. Desainnya sengah-sengah. Tengah-tengah dulu aja enggak masalah, yang penting fokus pada Olivia Wilson. Olivia, milih sing di Olivia iki oke. Apa nggak judulnya? Rukol. ruang kolaborasi. Oke. Duh. Ya lanjutkan sebagai wafud. Amin ya Allah. Apa Bu nggak judulnya, Bu? Saya bentar tak buka gini. Diskusi. Pemecahan masalah. Pengambilan keputusan. Ini aja materi yang ini dilema etika gitu kan. Iya. Iya, dilema etika. Dilema etika dilema etika dalam pengambilan keputusan. Langsung intinya sih ya. Langsung anune ya, Bu. Kok anggotane kok kari gak apa-apa toh? Ya. Langsung nggih. kasusnya ya. Nggih. Hanya pengke gak diterapne kabeh. Diterapne kabeh. Isine lho mbok loro ngono lho padha. Masa? Iya, isine cuma loro. Kasusnya piye, Bu? Tadi gimana Bu Afi? Seorang siswa ya, seorang siswa. Seorang apa semua? Banyak siswa ini. Oh, berarti jajan kan yang banyak toh. Banyak siswa yang suka jajan di Taruh. luar, di kantin luar sekolah. Ya. Hanya siswa yang di luar sekolah pada saat jam istirahat. Pada saat jam istirahat. Terus akhirnya ya Bu. Akhirnya kan hubungan itu tidak sehat untuk anak gitu. Yang tidak terjamin kesehatannya.
Banyak siswa yang membeli jasa di kantin luar sekolah pada saat jam istirahat. Apa Bu? Dalam. Banyak siswa yang membeli jajan di kantin luar sekolah pada saat jam istirahat, koma. Kebanyakan jajanan yang dijual, kebanyakan makanan atau jajanan yang dijual kan itu gini Bu, maksudnya kan anak-anak kan tidak tahu kalau itu tidak sehat seperti itu. Iya, ini kan baru menceritakan Bu. Kebanyakan Banyak siswa yang makanan yang membawa jajan di dijual. kantin luar sekolah pada saat jam istirahat. Kebanyakan makanan yang dijual di luar kantin sekolah tersebut tidak terjamin kesehatannya. Sementara Anak-anak anak-anak tidak, pokoknya anak-anak itu tidak mau dikasih tahu, tetap nekat beli gitu. sementara jajan di luar pedagang kaki lima ya namanya ya. Iya. Sementara produk-produk pedagang kaki lima itu menarik. Nanti banyak siswa yang membeli jajan di kantin luar sekolah pada saat Jajannya yang menarik, jajanannya. kebanyakan makanan yang dijual di luar kantin sekolah tersebut. Saya Bu karo diwaos malih Bu. Iya sih, pokoknya tak ketengku diwacana. Menarik bagi anak-anak, untuk anak-anak. Lebih menarik untuk anak-anak. Dibanding jajanan di kantin. Oh, sementara ini diganti kata gitu nih. Diganti apa? Hal karena atau oleh sebab akibatnya itu loh. Jajan di kantin luar sekolah pada saat jam istirahat. Kebanyakan makanan yang dijual di luar kantin sekolah tersebut kengke aslinya tidak terjamin kesehatannya. Kuwi jane. Iya lah ya, tak unggahne to. Lah ki omonge lanjute kuwi. Sementara Budi, sementara produk ya Allah tunggu. Sementara sementaranya hal tersebut terjadi karena jajanan kuwi iki lebih menarik. Lebih kayak menarik wis. Sementara sementarane wi lho Bu. Sementara diganti apa? Enggak, tadi kan sama jenengan kan hapus loh, tidak terjamin kesehatannya. Sementara produk pedagang kaki lima itu terlihat lebih menarik untuk anak-anak terjamin kesehatannya. Yang akan berakibat produk pedagang kaki lima itu terlihat lebih menarik untuk anak-anak dibandingkan jajanan di kantin sekolah. Padahal jajanan di kantin sekolah itu sudah pasti ya. Ya terjamin. Karena ya, padahal jajanan di kantin sekolah sudah terjamin kesehatan, kebersihan dan kesehatannya. Kebersihan dan kesehatannya.
Yes. Itu studi kasusnya. Terus itu akibatnya gak dianu ya? Iki adewe ini Gak bisa. aturan. Piye? Ya wes gitu aja wes gak apa-apa. Halaman berikutnya apa? Rasa apa? Apa merawan apa? Keadilan. Apa? Itu apa Para- kategori ini? Terus yang dimasukne iku lho Bu. Apa namanya? Kita sing misalkan ameh melarang pedagang kaki lima, kita juga tidak enak soalnya Kasihan. Rasa kasihan melawan Kalau di apa ini daftar tugas checklist tugas kolaborasi dari penugasan ini, yang pertama kan studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, itu kan sudah ada dilemanya. Kemudian yang kedua itu membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. ya paradigma Dari 4 itu dipilih 1. paradigmanya apa enggak versus enggak. Hubungan dengan kasus itu. Berarti ini masuk tadi ya. Kasihannya juga ada ya. Kata Bu Wafi tadi loh Bu, masuk tadi. Pedagang kaki lima itu mau ameh ngusir gak enak itu dimasukin pisan ke ceritanya. Ke kasusnya, oke. Masukkan di ceritanya kasus nggak apa-apa. Kita sebagai guru akan juga mencari uang gitu ya, mencari nafkah jelas. Kita sebagai guru kasihan apa tidak enak? Kita sebagai yang pertama kita tegur aja dulu, gitu. Setelah nanti ditegur, kita sudah menegur, tetapi padahal kita sudah menegur dan memberikan waktu menegur pedagang kaki lima untuk tidak berjualan. Tapi teguran tersebut masih diindahkan. Teguran tersebut tidak diindahkan. Nah, terus tidak diindahkan, masih tetap berjualan. Nah, kemudian kami dari pihak sekolah memberikan waktu, ya, dikasih waktu apa enggak? Dikasih waktu sampai 2 hari, kalau masih berjualan terpaksa pihak sekolah nanti bertindak. Harus ada tindakan itu. Iki gak pokoknya awak dhewe wis menegur tapi tetap ngotot ae. Arek bertindak keras, dia itu mencari nafkah, gak ngono. Iya. Ya, berarti gini, kita sudah menegurnya tetapi teguran tersebut tidak diindahkan dan tetap berjualan. Untuk tindakan selanjutnya apabila melarang, sebagai pihak sekolah juga juga merasa tidak enak karena sama-sama mencari rezeki, gitu aja wes. Iya, tindakan selanjutnya. Nafkah. Langkah selanjutnya. Iya, jika kita menindak lebih keras lagi seperti melarang berjualan, bukannya gini Bu, itu apa itu penjualnya itu tidak mau, maksudnya tidak mengindahkan itu loh, karena dia beralasan menghidupi keluarga, mencari nafkah kayak gitu. Dijelaskan kayak ya gitu. boleh. Gitu jika kita menindak lebih keras lagi agar tidak berjualan, tetapi mereka itu juga mencari nafkah untuk keluarganya. Tetap berjualan dengan alasan. Tetapi mereka tetap berjualan dengan alasan mencari nafkah untuk kebutuhan apa untuk memenuhi? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan keluarga. Ya wes. Alasannya keluarga. Keluarga nih. Itu kan kita dilema itu. Paradigmanya apa, Kak? Paradigma
kasihan, ya sosial ya, Ya. VS peraturan. Untuk para paradigma ini kemarin ada 4 ya apa itu Bu? Oke, saya disebut neneng anu iki lho, Mbak. Atau putih ya? Saya disebut Individu lawan kelompok, rasa keadilan, rasa kasihan. Rasa kasihan. Ayo langsung kembalikan. Kebenaran lawan kesetiaan. Terus jangka pendek lawan jangka panjang. Individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan. Iya, Mbak Wafi, kesetiaan. kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Berarti kita masuknya berarti ini ya. Mana ya? Apa ya maksudnya ya? Individu lawan kelompok. Ya, 1 juga masuk itu. Gak ya peraturan bener iki ya, peraturan mbek kasihan ya. Aku itu. Lebih ya ke peraturan yang berarti kan kedua ya, berarti rasa keadilan lawan rasa kasihan itu ya. Peraturannya gak oleh bakul ning kono. Tapi awak dhewe ngesakne, wonge golek rezeki. Betul itu. Berarti kan masuk juga di rasa sosial juga kan? Iya. Rasa sosial vs rasa kasihan. Iya, berarti iki dijelas nih paradigma di etikane. Iya. Kan kita meminta ngono ditulis. Ditulis. Jadi kan ada keterangannya kenapa kok kita ambil yang paradigma ini kan gitu. Kak Sat baru Bu. Iya, iki baru Bu. Oh ya. Tak cukup anu netok. Oh ya. Bu Nimai masih di sekolah? Iya, saya di sekolah Bu. Ada acara. Sudah bikin video? Sudah bikin video? Belum. Kepala sekolah masih. Oh, yang ini ta, yang 2.3 itu ta. Yang mana? Video apa sayang? Yang sebelah. Aksi nyata. Sudah saya kirim. Aksi nyata, Mbak. Nah, aku ya yang aksi nyata aku masih bingung ya. Wih, kayak awake dhewe koceng kayak enggak sih? Nah, Mbok pokoknya aku nggak video. Iya, aksi nyatanya nanti kan ada pra, obser sama apa? Setelah pra itu? Pasca. Pasca. Nah, pasca. Berarti ya Bu, yang 2 guru yang ya teman kita terus kita sebagai coachnya. Yang observernya siapa? Kita yang observasi. Jadi itu kan ada yang di print out untuk diisi itu toh. Pada saat observasi kita tanyakan ke teman kita sudah sesuai apa, kemudian ada sesuatu, maksudnya percakapan kita hari ini itu tentang apa, nanti ditulis di situ di kolomnya ada. Itu pada saat observasinya setelah dari kelas. Bingung kok. Bu Limpah ngetok sendiri. Belum, saya belum buat. Aku saya belum masih repot. Aku bingung, maksudnya antara apa namanya kita itu sebagai coachnya atau sebagai observer atau dua-duanya? Dua-duanya. Kalau menurut saya loh ya, sepaman sama nanti ketika P4 akan disampaikan sama Pak PP kita ya. Nanti dikasih pemahaman. Paradigma dilema etika. Nanti kalau dikasih kotak itu cukup nggak Bu tulisannya? Soalnya nanti ada, kalau ini dilema ini, itu dilihat dari kasus, bacaan kasusnya yang ini gitu, sebagai penjelas. Satu dilemanya satu lagi. Dilemanya kan tadi peraturan sama VS kasihan.
Sitoke moral satunya. Terus tae sosial. Ya Ya, sosial. rasa kok sosial ya? Pak. Enggak ya? Ya saiki kok nek gak sedang ya di anu, kotake dibilang iki piye sik katakan terjadi ketika guru meminta pedagang untuk tidak untuk tidak kembali berjualan di area sekolah. Terus Kan ya. Ini paradigma dilema etika peraturan VS Kasihan. yang kolom yang paradigma dilema etika lebu itu kan kita perjelas ini paradigma dilemanya yaitu yang tidak enak karena sama-sama mencari rezeki itu toh Bu? Iya, maksudnya yang paradigmanya ini kan ditulis hanya paradigma dilema etika saja. Itu nanti diperjelas dilema etikanya tentang apa gitu. Atau hanya ini tok tulisannya. Lah paradigma dilema lagi dhuwure wis kasihan dan peraturan. Oh iya ya. Ya Allah. Dhuwure wis enek kuwi. Oke. Ya maaf. Maaf. Saya yang kurang fokus, maaf ya. Minum air dulu. Dilema etika terjadi ketika meminta pedagang untuk tidak kembali berjualan di area sekolah. Terus yang itu yang peraturan kan, yang kasihan yang tadi pedagangnya kan berjualan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tulis ning kene apa halaman berikutnya? Halaman berikutnya enggak apa-apa, Bu. Apa lanjutnya? Lanjut. Kantun. Bagusnya bagaimana? Di bawahnya enggak cukup kok itu. Nek ning kene piye? Enggak apa-apa. Jualan di area sekolah terus titik terus enter bawahnya. Apa? Pedagang mengatakan, pedagang beralasan mereka alasan keluarga, piye? Ya. Apa kata-katanya? Ya tadi diambilkan yang studi kasus tadi. Pedagang tetap berjualan dengan alasan. Iya, tapi kentake. Tetap berjualan di area sekolah dengan alasan. Oke. Untuk memenuhi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kurung ini yang dimasuk dengan paradigma yang kasihan. Oh, karepe Bu Nikmas sing dhuwur ki peraturan sing ngisor kasihan. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Ya. Oke. Tak benar nih. Maksudnya hanya untuk memperjelas nanti ketika kita diskusikan lebih enak gitu. Ya. Oke. Aku penasaran sama yang kasusnya Bu Nikmah yang itu loh Jane. Apa? Yang tadi siswanya Bu Nikmah yang sepatu tadi loh. Kenapa Bu? Nek ning SD ya enek sepatune gak oleh warna tapi wong tuane gak iso nek tuku neh gitu. Betul. Nek aku ngene, kasusnya muridnya lebih glowing daripada lebih glowing suka SMK kan menor-menor, Mbak. Oh, tidak. Malah lebih glowingan muridnya timbang gurunya. Lah iya, glowingan murid daripada gurunya. Wing masalah ya dilema. Sedang itu juga ada dilema lagi. Anak sekarang pengennya glowing, mbek gurune kok ora oleh. Itu juga dilema itu. Tapi dilema yo Lebih dilemanya lagi kayak gini, Bu.
kita harus pengenalan IT, tetapi di dalam IT itu ada namanya tutorial make up. Terus Anaknya lebih terkesan itu. bukan IT-nya bukan digunakan untuk Belajar. kebaikan ya, maksudnya cari sumber belajar enggak, tetapi ya tinggal tutorial make up. Ya sebenarnya juga sumber belajar, tetapi belum waktunya. Ngono. Betul. Iki Tapi mirip kalau di sekolahan, kalau di sekolah luar sih boleh ya kita pakai pembelajaran berbasis IT bawa HP ketika berada di kelas. Tapi kalau di instansi pondok pesantren ya itu juga dilema juga. Dilema buat guru dan muridnya juga. Itu juga masuk dilema lah ya Bu ya. Iya, itu masuk dilema. Banyak setiap hari kita itu sudah dihadapkan dengan kasus, Bu. Setiap hari. Gak apa-apa, semakin banyak kasus menambah kita dewasa. Betul, semakin kita kasus ya Bu. Kasus keluarga. Tambah pusing. Jelas itu Bu Rinda, keluarga itu. Aja nyeden medeni Bu Hafi, Bu. Wes wonge kan milih kasus kesetiaan lho, wonge gak setia. Apa kasus itu Bu Hafi ya? Bahas yuk. Betul, ambil kasus itu juga nggak apa-apa. Itu lebih menarik, nanti banyak di teman-teman kelompok yang lain itu yang akan menanggapi kita. Sing kasus endi? Yang kasusnya Bu Hafi itu loh, kasus kesetiaan itu. Nek wi kasus pribadi wi. Iya Bu Hafi, piye Bu Hafi? Kasusmu apa piye? Enggak. Menurut saya jujur, antara jujur dan setia gitu. Ngene Mbak, ngene iki cocok enggak? Dilema etika. Ampun, ngono kan lebih jelas. Nanti yang mana yang masuk peraturan, mana yang masuk kasihan. Terus berarti kita selanjutnya sing 3 apa Ibu? Yang 9 apa? 9 langkah. Belum. 3 prinsip. 3 prinsip dulu. 3 prinsip. Oh iya, 3 prinsip dulu. Prinsip D5 etika. Ya Allah semua Masya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Prinsip etika. Yang pertama berpikir berbasis rasa peduli. Apa sing dhisik? Berbasis rasa peduli, berbasis peraturan, apa berbasis hasil akhir? Sing dhisik sing ditulis sama aja. Rasa peduli. Itu 3-tiganya juga harus ini. Memuat salah satu, kan di sini memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip. Berarti salah satu prinsipnya peduli apa enggak? Apa yang menurut jenengan ambil yang mana? Yang peduli apa yang berbasis peraturan? Kalau kita sebagai guru itu masuknya di berbasis peraturan. Ya, anakku tak bubuk nih sih. Lanjut nih Pak Piye. Lanjutkan Bu Hafi, lanjutkan. Maaf ya kalau agak bocor, soalnya ini persiapan buat besok monef juga. Oh iya jenengan, monef jenengan. Besok ada monef pembelajaran sama apa? MKKS. Wes tak bubuk nih. Oke. Lanjut. Berarti prinsipnya sing piye Bu berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis peraturan.
Terus kata-kata hari ini, prinsip berbasis peraturan dipilih karena Iya kata-kata nih. Berarti kan naik berbasis peraturan kan kita komitmen. iya. Berarti gini, apa? Jadi komitmen terhadap peraturan yang Peraturan sudah sekolah. disepakati bersama. Ya, Iya. Mm-mm. Berpikir Ya, bermanfaat aslinya demi kebaikan peserta didik juga. Karena dipilih karena demi kebaikan peserta didik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan apa-apa. Untuk menjaga kesehatan. Berpikir berbasis peraturan dipilih karena untuk menjaga kesehatan anak atau siswa. Anak terus Dan ayo kita punya prinsip, maksudnya kiki guru nih kiki yo ada piye bahasane Bu. Karena guru itu juga harus punya apa prinsipnya, maksudnya kiki taat pada aturan gitu loh. peraturan di sekolah harus ditaati gue. Kan gini, sebagai seorang gimana ya pertama nih? Pokoknya peraturan itu sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Sudah disepakati dan harus dilaksanakan gitu loh ini. Jadi gini, peraturan yang sudah dibuat harus kesepakatan Bu, kesepakatan Berarti kesepakatan yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan gitu. Ya, kesepakatan yang dibuat dalam bentuk peraturan bahwasanya guru harus seluruh warga sekolah berarti seluruh warga sekolah harus mentaati. Berpikir berbasis peraturan dipilih karena kesepakatan yang dibuat dari warga sekolah. Yang merupakannya ini nanti dihapus ya Bu Rindang. Oke. Ya, berarti berpikir berbasis peraturan. Langsung kesepakatan yang dibuat atau dipilih karena tetap dipakai ya, dipilih karena itu. Jadi dipilih karena kesepakatan yang dibuat dalam bentuk peraturan oleh seluruh warga sekolah harus ditaati gitu karena kesepakatan yang dibuat dalam bentuk peraturan oleh seluruh warga sekolah harus ditaati bahwa untuk menjaga kesehatan anak itu paling utama untuk melindungi. Bukan melindungi. Jadi kesepakatan yang dibuat dalam bentuk peraturan oleh dan bertujuan untuk menjaga kesehatan peserta didik agar tetap fokus untuk belajar. Berpikir berbasis peraturan dipilih karena kesepakatan yang dibuat dalam bentuk peraturan oleh seluruh warga sekolah harus ditaati bahwa untuk menjaga kesehatan peserta didik terutamanya dalam hal jajan, tidak boleh jajan sembarangan. Untuk menjaga kesehatan peserta didik. Bahwa untuk menjaga kesehatan peserta didik agar tidak mengganggu proses belajar. Bahwa untuk menjaga kesehatan peserta didik. Oke, bahwa ini perlu lanjutan bahwa untuk menjaga kesehatan peserta didik itu penting dan tidak mengganggu dan agar tidak mengganggu agar tidak mengganggu, nggak usah pakai dan. Untuk menjaga kesehatan didik itu penting agar tidak mengganggu proses belajar.
Wes, oke. Nah, berarti kan sen menjaga kesehatan ini kan sen penjualnya jualan jajan, terus tidak mengganggu proses belajar itu yang penjual kaki lima yang jualan mainan itu loh. Iya. Itu kan juga mengganggu sekali itu, membuat konsentrasi anak itu tidak fokus, pengennya nang istirahat beli mainan. Dolanan. Heeh. Masa muridnya Bu Nima juga gitu, Bu? Terus Oh, kalau di sini aman, Bu. Kita di lingkup pondok pesantren sudah disediakan semua. Pagernya tinggi jadi. Pedagang kaki lima ini gak wani, Bu. Kak Wani, Bu. Kita sudah ada kok. Kita Ini Bu masuk Lutfi kita udah sudah boleh. komplit ini. wedi karo Bu Nikmah wis didoli. Arep dodolan kudu sowan dhisik. Iya, soal ngaji sik. Sing bakul rono kon ngapalne juz 30 sik. Ora sida bakul. Sedok bakul. Oke, ini sudah prinsip dilema etika. 9 langkah pengambilan. Nah, Sekarang 9 langkah 9 pengambilan. langkah. Oke, 9 langkah. Jadi untuk nanti loh. Dan pengujian ya, enek pengujiannya ya, pengambilan dan Iya. pengujian. Pengambilan dan pengujian keputusan. Sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama mengenali nilai-nilai apa Mbak yang pertama? Mengenali nilai-nilai yang Mengenali nilai yang saling bertentangan. Apa Bu Dwi? Mengenali nilai-nilai saling bertentangan. Bertentangan. nilai-nilai saling bertentangan. Heeh. Ya, Ya enek yange ya. yang nenek yang Nganggo yang. nilai-nilai yang saling Saling bertentangan. Angger gak sayang ngono kan. Ya tadi antara peraturan atau kasihan. Ya itu nanti masuknya di situ. Yang bertentangan antara Jawa Tengah ya. Yang-yangan. Iya, jangan Mbak Bafi niku lho, Pak. Hmm, Dereng yang-jangan tirose. gitu. tadi studi kasusnya pengennya ini Pak, kesetiaan. Dilema kesetiaan. Dilema kesetiaan, Pak. Alah Bu. Garap modul lah. Garap Kasus modul pribadi CPP ternyata. sama modul PPG aja gak selesai-selesai kok dadak ngurus yang jangan. Aduh. Lulus CGP wajib kepelaminan. Tepak wis. Anu loh, saksi pernikahan Pak BP. Amin. Amin. Siap. Nanti Pak BP dari Malang hadir loh Bu. Ayo. Insya Allah. Semoga saya diberi umur panjang. Amin. Tapi tenanan loh Bu Afi. Udah nganti enggak loh. Yange anu Pak, beda masih kelas, bingung Pak. beda arah beda anu niku lho. Alah. Wis aja dianggep ngono iku. Kabeh wonge beda. Ono sing pengin pas podo. Menikah itu menyatukan perbedaan gitu Pak. Iya betul. Beda dengan perkawinan. Fokus guru penggerak sama PPG dulu mawon ya Pak BP. Dua apa ya, kegiatan bisa sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui bisa itu. Sekali berenang. Sekali berenang sambil berenang minum air itu nanti Pak. Kelompokan Gelep aku. nilai yang bertentangan ya. Ya. Nilai yang bertentangan tadi antara kasihan dengan keputusan. Itu yang bertentangan.
Kita Antara harus mengorban. Intinya kan di situ kan kita harus mengorbankan salah satu toh, Bu. ya Gimana? nilai yang bertentangan antara kasihan dan apa yuk? Kasihan dan peraturan. Dan langsung dan peraturan. Iya, jadi nilai yang bertentangan antara kasihan dan peraturan ya. Terus habis itu diisi gimana? Kan itu kan kita harus belum ya, itu belum eksekusi ya. Belum. Ini baru mengenai apakah ada dilemanya di mana. Nah, itu kan iya, dilema antara ketentangan antara kasihan dan peraturan. Berarti ki kecil. Iya, terus maksudnya kata-katanya wis kita atau ditambahin. Jadi nanti nambahinnya. Jadi alasannya ya, kita ambil alasannya kenapa kok kita kasihan ya tadi apa diambil antara kasihan dan peraturan karena si pedagang mencari berjualan itu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup lah, hidup keluarga. Salam. Terus peraturan kita sebagai guru wajib harus mentaati peraturan. Wajib menerapkan dan mentaati peraturan. Berarti gini ya, Bu. Pertama nggak gurunya aja dulu. Gitu ya. Sebagai guru kita harus mentaati peraturan yang berlaku. Nah, yang kasihannya nanti sesama makhluk hidup, sesama manusia, sesama mencari rezeki, gitu aja. Biar ada perbedaannya yang depan tadi sama yang belakang. Yang cerita kasus tadi ya. Sebagai guru kita harus nak peraturan yang berlaku. Terus wes iki titik terus pedagang itu apa namanya dilema yang selanjutnya sama-sama mencari rezeki gitu loh. Iki lanjut ya Mbak. Dilemanya kita sama-sama mencari rezeki. Dilemanya kita sama-sama mencari rezeki. Seperti ini. Ya. Terus slide selanjutnya, nggih. Terus yang terlibat apa kata-kata nih? Siapa saja yang terlibat? Menentukan siapa yang terlibat dalam menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat berarti ya warga sekolah, pedagang, orang tua murid juga loh itu nanti bisa untuk disosialisasikan kan, membantu untuk mengingatkan. Pertama siapa murid apa peserta didik apa guru? Yang pertama kan kepala sekolah. Kepala sekolah. Terus guru. Peserta didik. Wali murid. Orang tua. Orang tua. Itu yang harus. Lah pedagangnya. Ya. Pedagang itu kayak di bawahnya. Pedagang. Begini. Ya.
Waalaikumsalam. Terus Itu 9 langkah lo banyak ya. heeh. Ya gak apa-apa, pelan-pelan aja. Terus kumpulkan fakta-fakta yang relevan ya. Nah, fakta yang relevan kan satu, terjadinya keracunan. Oh iya ada ya Bu itu. Iya. Kan kalau Terus tadi tidak fokus mergo ndelok bakul dolan. mainan juga ketidakfokusan pada siswa pada saat belajar. Terus apa nih ya Bu ya? Yo kan memang memakai bahan pewarna tadi ya. Lek biasanya kayak kasus tadi ya lek saomomane disuruh kayak contohnya kasus pergi beli sepatu karena melanggar kan otomatis sepatu disita, orang tua disuruh membeli. Itu kan karena ketidakmampuan orang tua atau orang tua mengindahkan juga itu kan nanti masuk di sini itu contohnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan pergi jajanan di luar selain fakta tadi apalagi ya Bu? Selain nanti ya anak keracunan terus terganggu kesehatan. Keracunan saya gak enak nih. tapi kenyataan yang ada di sini loh seperti itu Bu. Di berita-berita kan juga marak kan kemarin ada yang sampai meninggal juga itu kan. Oh iya, Terus fakta lain apalagi apa yang masuk cuma 2 itu tok. Bu kadang itu penjual pedagang kaki lima itu juga nggak jujur loh nek nyusui ngono kae. Tapi itu kan enggak masuk di sini Bu. Ini kan kita fokuskannya kan terkait peraturan kita yang memang tidak boleh ada pedagang selain yang berdagang di kantin kan gitu. Tidak fokus belajar. Oh, menjaga keselamatan. Nek misalkan jajanin yang luar gerbang sekolah, apalagi kalau sekolahnya dekat jalan raya itu juga berbahaya. Keselamatannya tidak terjaga. Terganggu kesehatannya karena karena dapat Bu ini loh Bu, anak-anak terganggu jangan terganggu kesehatannya. Gawe keracunan gak mantuk. Tapi yojo terus anak-anak terganggu loh. Iya, piye. Anak-anak. Begini, anak tidak fokus belajar, anak-anak pencernaannya terganggu. Waduh, gak terganggu. Ya wes itu aja. Ya. Apa namanya keracunan? Dapat mengakibatkan. Dapat mengakibatkan anak-anak sakit perut, racunan gitu. Mengakibatkan anak-anak. Memungkinkan gitu dapat membuat gitu aja, dapat mengakibatkan. Oh, dapat mengakibatkan. Dapat mengakibatkan anak-anak sakit perut sampai pada keracunan. Yang ketiga enggak apa Bu? Keselamatan. Oh iya, keselamatannya tidak terjaga. Terjamin. Terjamin. Aku helm selamat.
Dikasih ini juga keterangannya nih di keterangan yang dekat jalan raya. iya betul. Soalnya Lebih kados spesifik. ngene Burindang niku nek neng Seberang. Burindang oke. Iya. Wong bakule lo takon moro ning guri sekolahan. Iya. Bukan double ya. Keselamatan. Nek kados teng Geneng nika Bu. SMP Geneng niku kan neng pinggir tentu wirid-wirid ya berapa sih? Keselamatannya Banyak itu Bu. tidak Tapi jam di luar sekolah bolehnya beli. Kalau terjadi. jam belajar nggak boleh keluar. SMP 2 Geneng gitu loh Bu. Oh itu. Kayak kan jalan protokol malahan. Sudah yang ini. Cukup atau mau ditambah lagi? Ampun nanti kalau punya ide lain bisa dicampur lagi. Selanjutnya aja. Slide selanjutnya. Pengujian benar atau salah? Ya menurutnya guru benar. Menurut pedagang salah. Menurut pedagang juga salah. Lah nyapa aku yo golek rezeki ngono. Menurut pedagang. Dilakukan bisa berupa uji legal, uji regulasi standar profesi, intuisi, Berarti dan itu uji panikan. Jika hal ini dilakukan, Anda bisa memberikan referensi cara pandang lebih luas. Aku kok lihat pengujian benar atau salah ini melalui apa ya? itu ada berapa? 5 ya Mbak? Nah, Benar atau kita perlu tahu yang legal, regulasi, tata standar profesional, intuisi, uji panutan. Kalau panutan, Legal itu benar. kalau intuisi, yang apa Bu? Yang intuisi? Nek uji legal ya Mbak, tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Yang mana Bu? Sing uji legal tidak ada. Tidak Nek ada legal itu malah bukanlah. Ya. Legal kayak ada aturan malahan. Ya. Kalau ilegal kan tidak beraturan. Berarti Sebentar. baca DCE, Aku yang membaca. dibaca Kurang dibaca. Dan ya sudah dibaca, ngono ki perlu pemahaman. Kadang buka eksplorasi cuma di selanjutnya. Kalau ilegal itu berhubungan dengan keputusan, bukan keputusan yang berhubungan dengan moral, bukan dengan moral. Kayaknya uji intuisi itu loh Bu, perasaan. Jadi perasaan kasihan. Intuisinya tiga Apa uji legal aja? Soalnya kan tidak ada pelanggaran hukum. Maksudnya kan orang berjualan itu kan nggak ada larangannya gitu loh Bu, berjualan di sekolah kayak gitu loh. Maksudnya hukum yang mengatur apa undang-undang UU nomor berapa gitu kan nggak ada. Nggak ada. Cuma peraturan yang dibuat sekolah aja. Berarti kan mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Dalam menentukan keputusan terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu.
Yang dikorbankan siapa itu nanti? Jadi kalau kita buat keputusan pengambilan Berarti nanti nilainya Iki sing dibahas yang ndi to iki? yang 9 itu toh Bu. Iya toh? Oh iya. Heeh. pengambilan keputusan itu. Pengujian Berarti benar- bisa nggak yang kalau uji profesional atau regulasi itu masuk nggak ya, Bu? Kalau intuisi nah ini kita kan harus memiliki cara pandang yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Berarti kita harus menguji pakai semuanya gitu. Iya, ini benar atau enggak ya ketika kita ambil keputusan seperti ini. Nanti dampaknya bagaimana? Nah, Oh gitu. kita kan nanti Berarti kan pada saat pengambilan keputusan kan mengambil dampak yang lebih kecil. Gitu. Nah, berarti kita melakukan kelima uji itu. enggak, kita ambil satu ya. Satu apa? Nah, itu kan pengambilan benar atau salah toh Bu. Gitu. Pengambilan benar atau salah. Nah, sing uji apa? Sing uji legal kan tidak ada peraturan. Maksudnya kan nggak ada aturan sing pedagang itu berjualan di sekolah kan kita nggak ada aturan secara utuh. Itu. Terus kemudian tadi yang diatur ke Bu Dwi tadi apa? Yang intuisi. Ya, perasaan. Itu juga terkait perasaan juga. Ya, bisa masuk ya Bu ya. Rasa manusiawi kita kan gitu. Jadi pengujian legal intuisi. Bu apa semuanya aja lah Bu, gak apa-apa. Gitu. Iya gak apa-apa. Yang intuisi saya wis temu. Ya wes, uji intuisi. Legal juga masuk karena kita nggak ada dasar hukumnya. Tidak ada pelanggaran hukum yang berlaku. Tidak ada pelanggaran hukum yang berlaku. Uji legal. Kemudian yang kedua uji intuisi untuk berdagang di sekolah gitu. Terus yang uji intuisi tadi. Berarti kalau uji regulasi ada enggak standar profesionalnya? Kita ada pelanggaran kode etik enggak sih kalau misalkan kita tetap memperbolehkan mereka? Itu kan berarti kita tuh dianggap ini Bu, tidak punya pendirian. Kalau kita mengizinkan, sedangkan peraturan itu kan memang kita tidak diizinkan dengan alasan apapun karena sudah peraturan dibuat kesepakatan bersama itu kan tetap tidak boleh meskipun tuh kita pakai perasaan atau bagaimana, ya toh? Berarti piye? Ada pelanggaran kode etik profesional? Enggak apa ketika kita apabila jika kita mengizinkan itu nanti masuk di ini profesional kita ya. Iya toh, kita enggak komitmen gitu. Ya Bu, itu Bu. Uji regulasi atau standar profesional. Bu Rindang mute toh? Situasi yang dihadapi adalah dilema. Ini Bu Dwi ya? Bu Dwi yang ini, yang apa? Bangke Bu Dwi nggih. Intuisi. Ini Brina Benoto regulasi. Bu Rindang kok diam? Sambil tidurin mungkin. Kayaknya. Karena Bilkis Gon aku adan, Mbak. Ujian kok nek anu gak krungu wong. Gak masuk Ibu. Iya. Kok masuk. Gak masuk rono enggak? Enggak, Bu. Enggak.
Bikinnya ureane piye? Piye enggak ada. Ada pelanggaran kode etik profesional. Ada pelanggaran kode etik profesional apabila seorang guru Lebih gak tidak. nemu aku. Apabila seorang guru tetap mengizinkan pedagang berjualan di halaman sekolah. Ada pelanggaran jika seorang guru mengizinkan, tetap mengizinkan pedagang kaki lima Bener gak? ya Ada pelanggaran jika seorang guru tetap mengizinkan pedagang sekolah yang wes menolak enek tambahan engkol. Berarti ini masuk ke intuisi. Intuisi. Ya, intuisi. kekuatan Ya. Intuisi. Ya berdasarkan perasaan. Berdasarkan perasaannya, kenapa Mbak Wafi? Berdasarkan perasaan dan intuisi. Ada rasa kasihan berarti ya. Ya toh? Ada rasa kasihan apabila pedagang tidak diizinkan untuk berjualan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya rahamkallah. Ya hadikumullah. Berdasarkan perasaan ada rasa kasihan jika pedagang tidak diizinkan berjualan dengan dalih untuk mencari nafkah warga. Ini juga uji intuisinya Bu Wafi ini. Dari kasus kesetiaan, uji intuisinya. Perasaannya Bu, bagaimana perasaan jenengan nanti? Bu Wafi, ndang-ndang Bu Wafi, ngenteni opo? Kalau Ben pas waktu loka 3 itu sudah tak jodohkan loh Pak sama kelompok yang lain. Terus? Nggak tahu itu kok belum sinyalnya kok belum nyampe. Sinyalnya kuning. Gak ada. Sinyalnya kuning. Sinyalnya kok masih pentung aja Pak itu. Ngenteni opo meneh? Masih kurang jauh Pak jedolannya. Oh, ngono. Main ke rumah Pak BP nanti. Ya. Oke, sudah untuk intuisinya? Cukup sepertinya. Oke. Uji publikasi. Pakai nilai itu. Tambah lagi enggak? Intuisi kemudian ada uji panutan enggak? Uji panutannya apa ya Bu? Kalau kita masih uji panutan itu kan kalau kita bisa apa ini? Bisa apa ya? Tetap bersikukuh dengan peraturan, itu kan berarti kita itu punya apa ya? Berarti punya jiwa gitu loh. Gak melenca-melence. Iya, Mbak. Bu Wafi, Bu Dwi, yo. Piye? Masa enggak itu nanti yang uji mana ini? Uji panutan. Dikasih. Untuk yang uji panutan itu loh Bu. Ya. Itu ada enggak uji panutannya di sini?
dari kasus itu. Ya, Lek saya kok mikirnya ada. Jadi kalau kita bisa mempertahankan atau melaksanakan yang sudah jadi sebuah peraturan, itu kan kredibilitas sekolah itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kan, ibaratnya gitu loh. Berarti ya itu idolanya itu ya apa ya, warga sekolah yang membuat peraturan itu, idolanya kan itu. Iya kan, dan uji penakatan. Nah ini Yang membuat peraturan dengan itu kita membiarkan pedagang tetap berjualan. Terus Ya seperti tadi yang di awal tadi, uji legal itu toh. Uji legal apa yang uji standar profesional kita itu loh. Kan hampir sama dengan uji panutan. Kalau nanti kita bisa tetap bersikukuh yang itu, berarti kan kita bisa menjadi panutan yang lain. Oh iya, gak melencah-melenceh ya. Berarti aku tetap menjadikan panutan gitu loh. Iya, Bu. Apa gini, Bu? Jadi gini. Dengan tetap membiarkan pedagang itu berjualan, kita tidak jadi tidak bisa menjadi panutan. Jadi rasa kepercayaan itu piye ya? Kok malah bingung saya. Ya, berarti pemberian izin terhadap pedagang dengan alasan untuk dengan alasan mencari nafkah. Sebagai rasa kemanusiaan itu loh. Ya. Maka apa itu? Akan mempengaruhi kredibilitas sekolah gitu aja, wes. Terutamanya di mata orang tua, murid. Nah, masyarakat. Berkemanusiaan, Bu, tidak berpengaruh pada kredibilitas sekolah. Tidaknya dihapus ya. Dengan alasan kemanusiaan, dengan tetap membiarkan. Loh, mungkin tidak berpengaruh. Akan mempengaruhi kredibilitas. Oh, iya gak krungu aku. Wong ujian lagi bar mandek. Ya, akan mempengaruhi kredibilitas sekolah, terutamanya kepada wali, murid, orang tua, siswa. Intinya kepercayaan orang tua menurun. Jadi ini peraturannya gak entuk, besok iki kok dientuki sampai anak bocah sing sakit perut, sampai ada yang keracunan. Nah, kita nanti yang dituntut. Dengan tetap membiarkan pedagang berjualan. Itu. Dengan loro dengan tetap ripaku gak? Mata saya nggak kelihatan. Oh, berarti sebagai alasan gitu ya, dengan yang kedua sebagai alasan. Iya. Perjualan sebagai alasan kemanusiaan, sebagai alasan rasa kemanusiaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mantep Pak ya Jan, sampai tekan Karang Jati. Malang ya Mas Ane malah. Iya lah, ya paling jauh Malang. Selanjutnya uji. Kalau selanjutnya apa ya, setelah apa ini ada berapa tau uji nih? Ada 4 tau? Nah, ya. Kan uji publikasi mboten. Uji itu. Ada toh, Bu? Legal, tadi kan uji legal, uji regulasi, intuisi sama uji panutan sudah 4. Loh lah publikasi gak enak toh?
Ada. Publikasi apa? Aku kan Ujian uji publikasi. Sendi. Tak usah di media cetak ini. Hubungannya Nggak apa? ada. Ya Allah buka modul nih nek mau nih. Nek publikasikan Itu kan pengujian benar atau salah. Terus jika hal itu sudah dilakukan, kita bisa memiliki referensi dan cara pandang lebih luas dalam mengambil keputusan. Itu kan sudah. Terus pengujian paradigma benar dan benar. Ya. tak ikut 5 kuwi lho, Bu. Kemudian paradigma sampai 5. Kita sampai 5. Kita kan baru di angka 4 toh, pengujian benar dan salah toh. Sekarang yang kelima. Nah ya pengujian benar dan salah kan hanya 4 toh sak ngerti. Ya. Ya, uji legal, uji regulasi, intuisi sama panutan. Enak publikasi. Ada, berarti 5. 5. Tiga. Kalau uji publikasi nih, Bu, keterangannya bagaimana? Uji publikasi ini terdengar sekolah lain, reputasi sekolah lah intinya. Nama baik sekolah. Bakul iku ngene, adul aku ora oleh bakul ning kono. Oh, iya, termasuk itu juga masuk Ibu. Ya. Ora oleh bakulan ning kono. Iya. Oh, bakul ning kono. Nama baik sekolah kan tercemar gitu ya. Tercemarnya nama baik tapi kata-katanya diolah yang baik lagi. Oke, apa ini? Jika dipublikasikan, maka nama baik sekolah akan tercemar. Iya. Betul. Ayo Bu, jika dipublikasikan, nama baik sekolah akan tercemar. Utawa akan mempengaruhi nama baik sekolah. Ya, kan tercemar kan sudah jelas dan pasti mempengaruhi sekolah. Oke. Sudah. Terus dipublikasikan, maka nama baik sekolah akan tercemar. Selesai itu terus berarti ganti kelima paradigma. 9 nih cek pengujian paradigma. Kita baru kelima kita. Pengujian benar lawan benar. Pengujian salah. Terus melakukan prinsip ya? Iya. Pengujian paradigma nih. Paradigma yang kelima. Pengujian paradigma benar dan benar itu. Oh, alah. Bingke berarti kayak nomor buku dunia bumi. Ya, seharusnya dikasih nomor. Oh, kita udah sampai ke poin berapa gitu. Ini berarti pengujian benar atau benar? Atau salah. Benar, pengujian pengujian benar atau salah itu sudah benar, Bu. Pengujian benar atau salah itu sudah benar. Terus, yang kelima itu kan pengujian paradigma benar dan benar. Nah, itu kan kelima. Kalau yang tadi pengujian sampai 5 pengujian itu kan masuk di pengujian benar atau salah. Lah ya berarti iki tak wae pengujian benar atau benar? Ya, pengujian paradigma. Pengujian paradigma benar atau benar. Benar dan benar. Pengujian paradigma benar dan benar. Nah, terus iki diisi gimana? Itu apa itu? Individu lawan kelompok. Oh. Terus rasa keadilan lawan rasa kasihan mau. Kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Oh, isinya itu. Nah, berarti itu. Berarti terkadang langsung sebuah kesebutan sama-sama dianggap benar untuk memilih kelakuan pengujian sehingga Anda bisa menitik beratkan kepada salah satu. Oh, menitik beratkan salah satu, berarti satu toh. Jadi kita pilih satu saja itu. Kan ada 4 toh itu. Yang dipilih. Yang dipilih apa, Bu? Ya, tadi kan rasa keadilan lawan rasa kasihan tuh. Ya, intuisi berarti.
Perasaan. Iya. Tetap kan kita tetap mempertahankan peraturan kan? Iya. Mm-mm. Sing arep buka sing dicentang-centang. Bu, terus engko sing nyentangi itu siapa? Kita. Nanti kita centangin. Berarti itu nanti disematin juga di PPT. Mm-mm. Kecamatan PPS. Ini Buki. Iya, Mbak. Alah. Dan benar. Oh. Pengujian paradigma benar lawan benar. Mm-mm. Oh, Bu, cuma saya izin cuma ke belakang sebentar. ya, cuma menyebutkan rasa kasihan ya, Mbak. Rasa keadilan, rasa apa, Mbak? Peraturan berarti. Dalam pengujian benar lawan benar paradigma yang sesuai, cuma nyebutnya paradigma yang sesuai itu. Jadi tadi apa? Apa tadi? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sesuai yaitu keadilan. Ya, dalam pengadaan paradigma benar lawan benar, paradigma yang sesuai yaitu rasa keadilan dan kasihan. Oke, Bu. Oh, ini yang untuk tadi pedagang tadi toh, Bu? Iya. Ya. Bu Nima di sekolah itu masih ada temennya? Ada sama Pak Marianto. Teman. Ya, aku loh gini koncone. Berdua saya. Yang ketiga Kang-kang semua anak santri di luar nata konsumsi untuk persiapan nanti malam. Enggak, nanti malam ada acara. Acara ini apa? Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama Bunyai Siti Aminah. Oh, kemarin itu diundang juga Bu di Kecamatan Greng. Yang Bu Siti Aminah itu toh? Nah, ini kan yang sudah kabudut. Kalau di sini kan apa? Bu Nur Hayati untuk punyanya di sini. Kemarin tuh ada Bu Siti juga nonton itu, tapi duka sama napa mboten. Tapi saya dengarnya cuma ya Bu Siti gitu tok. Wah, tapi selanjutnya melakukan prinsip resolusi.
Yang selanjutnya Melakukan prinsip akan resolusi. prinsip resolusi, menerapkan 3 prinsip yaitu N basic thinking, rule basic thinking, care basic thinking dalam penulisan. Terus yang dipilih salah satu. Tidak cukup salah satu. Cukup salah satu. Kalau memang memungkinkan ketiganya bisa kita ambil ketiganya, tapi kalau tidak memungkinkan ya kita ambil satu. Kita semua, Bu. Semua. Anton, nanti Itu kan yang pertama berbasis hasil akhir. Ya, berbasis peraturan, dan kita juga masuk peraturan loh. Berbasis rasa peduli. Oh ya, berarti tiga-tiganya masuk ya. Nah, berbasis pada akhir. Pada akhirnya anak-anak sehat. Ada akhirnya para pedagang sudah tidak boleh diizinkan. Nah, iso iku Bu, tetap diizinkan, tetapi makanannya yang sehat. Yang sehat gitu. Oh, kita adakan itu, dikasih pengarahan agar jualannya makanan yang sehat gitu. Dikasih apa? Kesehatan gitu. Kuwi nek Bu, tim UKS, tim Puskesmas sudah memberikan itu. Memberikan apa pengarahan nek berjualan iki sing piye makanannya, iki wis enek pengarahan. Sop-sopnya ya. Kan kita kan masih nyari resolusi toh Bu itu. Lah nanti sing yang terakhir itu nanti masuknya kita yang dibuat keputusan untuk yang masuk langkah-langkah yang melibatkan Puskesmas. Iya, terus iki berarti uraiannya. Jadi tadi kurang dari pihak kesehatan ya untuk yang terlibat. Tadi kan hanya sampai di orang tua kan? Nah, ya wis itu nanti diingatkan aja, nanti bisa ditambahin nanti ya. Oh, ditambahi. Oke. Ya, nanti aja. Sebentar ini dilanjutin aja dulu. Jadi itu semuanya, Bu, dipakai berarti. Ya, dipakai kabeh, oke. Borongan kok pokoknya. Bayaran, Bu. Kata-kata hari ini berbasis akhir berarti pedagang tetap berjualan. Tetap berjualan, tetapi tetap harus menjaga kualitas produk barang dagangan. Pedagang tetap berjualan, tetapi harus menjaga kualitas. Harus memenuhi kriteria. Memenuhi makanan sehat, memenuhi kriteria makanan sehat. Yes, gitu ya. SOP. SOP makanan sehat. Gaya cilok. Cilok sehat. Untuk kesehatan. Cilok terus nanti diuji kesehatannya. Wes ngene tok. Nggih. Terus kemudian sing berbasis itu berarti yang berbasis ini ya Bu, rule basic yang basis hasil akhir. Itu N basic thinking ya yang ini ya. Yang akhir. Oke, berarti yang ini rule basic thinking. Apa Budi? Peraturan. Peraturan. Berbasis peraturan. Kata-katanya berbasis peraturan. Iya ya. Iya. Kalau berbasis peraturan bingung soalnya. Karena kita yang di akhir itu kan menetapkan dan tetap berjualan. Nah, yang berbasis peraturannya berarti apa mungkin pedagangnya tekonnya nek akhir apa? Akhir pembelajaran. Akhir pelajaran gue wis entek. Maksudnya nganu nek wis jam waktu istirahat. Ya iya jelas. Berbasis peraturan jadi pedagang datang pada saat jam istirahat. Iya, gitu dok. Terus ya lebih menekankan tadi makanan sehatnya, jajanan ya sehat. Pedagang datang
pada saat jam istirahat. Istirahat terus Dan menjamin makan jajanannya sehat dan Wis gitu ya apa Bu? sudah. Jenengan tambahin menjamin itu juga nggak masalah. Oh, tadi sampai jam 16.10 ya, tapi lebih enggak apa-apa lah. iki lebih 5 menit. Ini jam 8 lebih 5 menit. Iya. Kelompok Jadi kita masih itu kurang 5 menit. Kelompok Ibu Hesti Devi, Bapak Lurah. kelompok kita itu anu neh ijek sak kelompok sing metu Papat. pasti dhewe tok. Piye? Kelompok pancut ya tunggu kelompok Kelompok iki ijek sakmene. Lho, Tapi metu Bu Hasti tok. Aku tuh Yang ketiga berbasis apa? Yang ketiga apa peduli, peduli. berpikir berbasis rasa peduli. berpikir berbasis rasa peduli. Ya Allah, mendung. Care based thinking dalam pengambilan keputusan. Berarti ya kalau berpikir berbasis rasa peduli ya tadi untuk menjamin kesehatan siswa itu yang perlu kita tekankan. Memberikan kesempatan. Nah, Oke. masih Cukup. kurang menit Pak. Sampai jam 16.10. Kalau tadi diskusinya dimulai jam 14.30. Kenyang. Enggak, kalau sesuai jam. Cukup ya. Oke. Ya. Kembali ke main room. Kembali ke main room. Dulu berpikir tadi lebih sekalian yang tadi itu bisa diselesaikan. Rasa peduli diselesaikan aja dulu. Lebih menekankan pada kesehatan siswa. Pedagang. Nah, kok pedagang? Rasa peduli itu langsung lebih kan toh. Bacaku kok gak muncul. Iya, apa iki memprioritaskan kesehatan siswa. Aja lebih Bu. Memprioritaskan kesehatan siswa. Sudah, wes gitu aja. Kembali ke main room kita. Oke. Iki keluar Bu. Ya. Kita masuk ke main room. Keluar ini. Aku